Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Muhammad Hasyim Raffi dengan NIM 2022-11042 dari S1 Teknik Elektro kelas Mikroprosesor C. Saya dari Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari mikroprosesor. Oke, kita di slide kedua di sini terdapat suatu sistem dari mikroprosesor yang terdiri dari RAM, dari ROM, dan diberikan juga di sini ada input-output sebagai masukan dan keluaran dari mikroprosesor itu sendiri. Dan ada juga address decoder yang digunakan sebagai penghubung antara ROM dengan RAM. Dan di sini juga ada data bus sebagai jalur dan address bus sebagai jalur-jalurnya. Kemudian di sini ada mikro dan di sini ada P atau prosesor yang dimana bisa dibaca mikroprosesor. Kemudian di sini ada instruksi yang dimana kita mengirimkan data 25H yang ada di ROM dan disimpan di dalam RAM pada alamat 2500. Oke, pada langkah pertama ini, address decoder memerintahkan salah satunya untuk aktif, yang di sini diaktifkan adalah ROM, sedangkan di sini di RAM-nya adalah off. Nah, di sini ROM diberikan perintah 0 pada chip select dan perintah 1 pada RAM yang diberikan dari chip select. Nah, ketika ROM di sini aktif, maka akan melalui data bus, kemudian ke mikroprosesor dengan keadaan logika 1, yang dimana logika 1 itu read, sedangkan logika 0 itu adalah write. Dari ROM masuk ke data 25H ke mikroprosesor, 25H-nya diambil dari ROM. Baik, jadi di sini kita bisa melihat bahwa mikroprosesor mengalirkan data melalui address bus ke arah address decoder, kemudian mengalirkan lagi ke arah RAM. Jadi di sini address decoder yang sebagaimana kita tahu dia hanya mengizinkan salah satunya RAM atau ROM yang on. Jadi di sini kita bisa lihat pada ROM diberikan logika 1 yang dimana logika 1 pada chip select-nya yang dimana itu off. Kemudian di sini diberikan logika 0 chip select pada RAM yang dimana kita ketahui itu adalah on. Kemudian jika RAM di sini diberikan logika 0, maka dia akan menulis jumlahnya yaitu 2500H. Mengapa bisa? Karena dari mikroprosesor mengalirkan dari address bus, kemudian kemudian ditulis oleh RAM yaitu 2500H. Oke, bisa kita lihat pada slide ini yang dimana mikroprosesor sebesar 25H. Mikroprosesor ini akan mengubah datanya menjadi logika 0 atau write. Dia mengubahnya untuk write itu karena akan mengirimkannya kepada RAM. Kemudian ketika di sini kan ada clock. Jadi ketika mikroprosesor sudah di clock, maka data 25H ini akan mengalir ke data bus, kemudian mengalir menuju RAM. RAM ini masih aktif. Nah, kita bisa lihat aktif, di mana karena di sini dalam chip select-nya itu berlogika 0. Dan pin-nya di sini berlogika 1 atau write itu menulis. Ya, bisa kita tahu dia akan menulis data dari mikroprosesor yang dikirimkan yaitu 25H. Oke, dari mikroprosesor yang sudah disimpan sebelumnya, kemudian dikeluarkan menuju RAM, sehingga data ini dapat tersimpan di alamat 2500H. Pada alamat 2500H ini sudah terdapat 25H yang tersimpan dari ROM sebelumnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.